Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 4 ingin melakukan presentasi yang berjudul Putusan dan Eksekusi. Pengertian putusan. Sesuai ketentuan pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara. Setiap putusan pengadilan harus dibuat dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh hakim ketua majelis dan anggota yang memeriksa dan memutus perkara serta panitera pengganti atau PP yang ikut dalam proses persidangan. Di sini ada 4 aspek putusan. Yang pertama adalah aspek kehadiran para pihak, yang kedua aspek sifat putusan, yang ketiga aspek saat menjatuhkan, dan yang terakhir aspek isi gugatan. Yang pertama ada aspek kehadiran para pihak. Putusan gugur, yang artinya penggugat tidak hadir saat persidangan. Dasar hukumnya ada pasal 124 HIR. Yang selanjutnya ada putusan first take, yang artinya tergugat tidak hadir saat persidangan. Dasar hukumnya ada pasal 125 HIR. Dan yang terakhir ada putusan kontradiktoir, yang artinya penggugat dan tergugat sama-sama hadir. Sifat-sifat putusan. Yang pertama, putusan bersifat deklaratoir yang artinya sifat hanya mengumumkan saja. Contohnya untuk jenis putusan permohonan. Yang kedua, putusan bersifat konstitutif yang artinya sifatnya mengakibatkan akibat hukum baru, biasanya untuk urusan perceraian. Yang ketiga, putusan bersifat kondemnatoir yang artinya bersifat menghukum atau penghukuman. Contohnya membayar atau melakukan sesuatu. Aspek saat menjatuhkan. Satu, putusan sela, yaitu putusan sementara di tengah-tengah persidangan yang dimana proses persidangan masih berlangsung. Contohnya hakim memutuskan sela ini pada perkara gugat cerai. Contohnya hukuman pasal 185 ayat 1 HIR. Yang kedua, putusan akhir, yaitu putusan proses sidang sesuai dengan alur perkara persidangan dari awal sampai akhir. Ada aspek berdasarkan isi gugatan. Satu, putusan dikabulkan artinya penggugat bisa membuktikan gugatannya. Kedua, putusan ditolak artinya penggugat tidak bisa membuktikan gugatannya. Yang ketiga, putusan tidak diterima atau NO, with on validity verdict. Artinya putusan tersebut ada cacat formil, error in person, error in object, atau observable, dan kompetensi pengadilan yang tidak sesuai. Pengertian eksekusi menurut M. Yahya Harahap, eksekusi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Sementara menurut R. Subekti, yang mengemukakan pengertian eksekusi adalah pelaksanaan suatu putusan yang sudah tidak dapat diubah lagi, ditaati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersengketa. Sumber hukum eksekusi. 1. Undang-Undang Hukum Acara Perdata, peraturan mengenai eksekusi diatur pada pasal 195 sampai 224 HIR dan pasal 206 sampai 225 RBG. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia pasal 1 Perma nomor 1 tahun 1969. Eksekusi adalah upaya paksa. Yang dimaksud dari eksekusi juga ialah upaya paksa yang dilakukan oleh pihak pengadilan. Ada beberapa asas-asas atau syarat upaya paksa sebagai berikut. 1. Atas putusan yang sudah inkrets tidak dijalankan oleh pihak yang kalah dengan sukarela, untuk putusan yang sifatnya putusan kondemnator atas perintah ketua pengadilan. Jenis-jenis eksekusi. 1. Eksekusi real pasal 200 HIR. Pelaksanaan terhadap putusan yang memerintahkan penyerahan benda tertentu, misalnya tanah atau rumah. 2. Eksekusi pembayaran uang pasal 196 HIR. Dilakukan dengan sita, eksekusi, dan pelelangan harta benda milik tergugat. 3. Eksekusi pengosongan. Dilakukan terhadap objek yang dikuasai tergugat untuk dikosongkan. 4. Eksekusi dengan surat paksa. Upaya pengadilan agar pihak yang kalah menjalankan putusan secara sukarela dalam waktu 8 hari. 5. Eksekusi dengan duang som.
Putusan yang disertai ancaman pembayaran uang paksa jika tergugat tidak melaksanakan putusan. Prosedur eksekusi. Yang pertama, permohonan eksekusi oleh pihak yang menang. Kedua, pemeriksaan syarat formal atau putusan inkrek dan bersifat kondemnatoir. Ketiga, peringatan kepada pihak tergugat. Yang keempat, penetapan ketua pengadilan untuk melaksanakan eksekusi. Yang kelima, pelaksanaan eksekusi oleh jurusita pengadilan. Hambatan dan penolakan dalam eksekusi. Pertama, perlawanan eksekusi. Pihak tergugat mengajukan keberatan atas pelaksanaan eksekusi diajukan ke pengadilan yang sama. Kedua, penundaan eksekusi. Dapat diajukan oleh pihak tergugat dengan alasan tertentu, misalnya sedang mengajukan PK, peninjauan kembali, atau terjadi keadaan memaksa. Ketiga, perlindungan terhadap pihak ketiga. Jika objek eksekusi telah berpindah ke tangan pihak ketiga yang beritikat baik, maka eksekusi bisa ditunda atau tidak dapat dilaksanakan. Contoh kasus eksekusi. Contoh pertama, eksekusi rumah. Putusan pengadilan menyatakan bahwa tergugat harus menyerahkan rumah kepada penggugat. Tergugat tidak melaksanakan secara sukarela. Pengadilan mengeluarkan perintah eksekusi dan rumah tersebut dikosongkan secara paksa. Contoh kedua, eksekusi pembayaran utang. Tergugat diputus untuk membayar sejumlah uang. Karena tidak membayar secara sukarela, pengadilan menyita aset tergugat dan melelangnya. Asas-asas dalam eksekusi. Yang pertama, asas legalitas, yang dimana eksekusi hanya dilakukan atas dasar hukum dan putusan pengadilan yang sah. Yang kedua, asas kepastian hukum. Putusan harus memiliki kekuatan hukum tetap inkrah van Geuschiet. Yang ketiga, asas proporsionalitas. Eksekusi tidak boleh dilakukan secara berlebihan atau merugikan hak asasi pihak tergugat. Selanjutnya, asas humanitas, ya di mana eksekusi harus dilakukan dengan tetap memperhatikan martabat dan hak-hak kemanusiaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.